Hukum fisika mengikat fisik kita. Satu-satunya cara untuk melampaui hukum tersebut adalah dengan melampaui kesadaran fisik. Dan ketika kita bicara tentang fisik, maka pikiran, emosi, perasaan, dan segala tetek bengek lainnya, termasuk prana atau energi kehidupan, dan getaran-getaran kasar maupun halus yang merupakan inti atau esensi penciptaan, semuanya adalah fisik, semuanya materi, dan semuanya benda. Hukum fisika adalah hukum kebendaan. Segala sesuatu yang memiliki wujud, rupa, bentuk, atau nama adalah benda. Jangankan sesuatu yang dapat diungkapkan atau dijelaskan, sesuatu yang baru terfikir atau terasa pun masih berada dalam alam fisika atau alam kebendaan. Alam kebendaan ini, kesadaran jasmani ini hanyalah terlampaui ketika ketidaktahuan kita, kesalahpahaman kita tentang definisi fisik terbakar habis, tidak tersisa lagi. Ketika kita sadar sesadar-sadarnya bahwa apapun yang terjelaskan, terpikir, dan terasa bukanlah kesadaran. Lalu kesadaran itu apa? Svaha. Ya, itulah. Bhakti-seva, penulis buku spiritual astrologi ini, akan menuntun kita untuk menoleh ke arah itu. Dan ilmu astrologi hanyalah dijadikan sebagai wahana pengantar. Melampaui kesadaran fisik tidak berarti mati atau bunuh diri. Tidak. Kita tidak mati. Kita tidak bunuh diri. Kita tetap berada di dunia ini, di alam fisik. Tetapi dengan kesadaran baru. Dengan memahami hukum fisika, kita tidak terkecoh lagi. Kita tidak lagi membenarkan kebodohan diri dengan mencari pembenaran. Ya, katakan bahwa aku sudah melampaui kesadaran fisik. Aku, itu kesadaran fisik, itu pikiran, itu emosi, itu perasaan, itu energi, itu vibrasi maksud saya. Itu. Dan selama masih ada aku, sekasar atau sehalus apapun jua, badan masih ada, fisik masih ada. Hukum fisika masih belum terlampaui. Fisik atau materi adalah ungkapan dari non-fisik atau non-materi. Tapi, non-fisik seperti apa? Non-materi seperti apa? Jika dengan non-materi yang dimaksud adalah pikiran atau perasaan, maka menurut Buddha itu pun masih dhatu atau materi. Titik. Pelampauan kesadaran fisik dalam kehidupan bukanlah suatu pencapaian, tetapi suatu pencarian. Perjalanan panjang yang hanya akan selesai ketika aku selesai. Lagi-lagi, bukan dalam pengertian aku mati, karena aku tidak pernah mati. Aku hanya meninggalkan badanku. Badan itu mengalami dekomposisi dan kemudian terurai kembali. Elemen tanah menyatu kembali dengan tanah, api dengan api, air dengan air, udara dengan udara, dan ruang yang pernah ditempati oleh badanku terasa kosong. Itu saja. Hidup berkesadaran berarti tidak pernah berhenti mengupayakan peningkatan kesadaran. Tidak pernah berhenti pada suatu definisi baku tentang kesadaran. Itulah hidup berkesadaran. Hidup berkesadaran berarti juga menggali diri secara terus-menerus. Upaya tanpa henti untuk menemukan jati diri. Aku tekankan, upaya tanpa henti. Begitu kita berhenti berupaya, begitu kita merasa sudah sampai atau sudah ketemu, kesadaran kita pun berhenti berkembang. Kemudian, kita tidak hidup berkesadaran lagi. Kita hidup dengan definisi baku tentang kesadaran. Hidup berkesadaran berarti masak dan makan setiap hari. Kita bisa mengisi perut dengan roti basi atau lauk yang dimasak minggu lalu, kemudian disimpan di lemari es. Tapi, itu bukanlah hidup berkesadaran. Hidup berkesadaran adalah hidup segar dari hari ke hari, dari detik ke detik. Hidup berkesadaran berarti merevisi, memperbaharui, dan sekaligus memperbaiki definisi kita tentang kesadaran dari hari ke hari.
Dulu kita tidak pernah mendengar tentang api tanpa asap. Sekarang kita bisa beli lilin yang tidak berasap. Dulu kita tidak dapat membayangkan pengiriman data, termasuk suara dan gambar lewat gelombang radio. Sekarang kita hidup dalam zaman internet. Data dalam bentuk tulisan, suara atau gambar berubah menjadi gelombang dan di tempat tujuannya berubah kembali menjadi data. Dulu barangkali dianggap mukjizat. Sekarang biasa-biasa aja kan? Nah, selama ini kita menganggap pikiran dan perasaan adalah non-materi. Anggapan itu, aku yakin seyakin-yakinnya tidak akan bertahan lama. Bahkan, barangkali para ilmuwan sudah tidak menganggapnya non-materi lagi. Lalu, apa yang bersifat non-materi? Kesadaran yang menyadari kebendaan, materi, fisik, pikiran, perasaan, emosi, energi, vibrasi, barangkali, mungkin. Itulah non-materi. Spiritualitas adalah perjalanan batin dari aku badan, aku pikiran, aku perasaan, aku emosi, aku energi, aku vibrasi, bahkan aku kebenaran dengan A dan K yang kecil. Atau akulah kebenaran dengan A dan K yang besar menuju kesadaran. Siapa yang menyadari semuanya itu? Dan siapa yang merasakan semuanya itu? Segala sesuatu yang mengelilingi kesadaran itu adalah kebendaan. Kebendaan adalah proyeksi dari kesadaran. Materi adalah manifestasi dari non-materi. Dan keberadaan adalah wujud dari ketiadaan. Kesadaran itu ada di tengah-tengah antara ketiadaan dan keberadaan. Kesadaran membuat kita sadar akan sifat kedua fenomena yang sesungguhnya satu adanya. Duit tunggal, ada, tiada. Dan bagaimana menjelaskan fenomena ini dalam bahasa sederhana?